Sudah 3 hari sejak malam purnama. Wulan masih belum sadar. Tubuhnya dingin, tapi jantungnya berdetak. Dokter menyebutnya koma ringan. Tapi Rina tahu ini bukan medis. Ini kutukan setiap malam. Rina bermimpi terperangkap di bawah akar pohon waru, dikelilingi suara rintihan dan tangisan. Dan selalu di ujung mimpinya terdengar suara itu. Aku belum mendengar kau meminta maaf. Rina tidak tahu harus kemana. Mbah Rekso tidak bisa dihubungi. Bulastri pun mulai takut, merasa semuanya sudah di luar kendali manusia. Akhirnya Rina mengambil keputusan yang sulit dan melakukan satu hal yang tidak pernah ia lakukan sejak kecil, mengakui kesalahannya. Malam itu, Rina kembali ke pohon waru. Sendirian, ia membawa sesajen sederhana, bunga melati, sirih 7 lembar, dan secawan air putih. Ia mengenakan pakaian putih dan duduk bersimpu di depan pohon, meski tubuhnya gemetar hebat. Lalu, ia mulai bicara bukan mantra, bukan doa, tapi kejujuran. Aku tahu, aku yang memulainya. Aku dan teman-temanku dulu yang menuduhmu. Kami bilang kau menculik Rani, padahal dia hanya tersesat di sungai. Kami takut padamu, takut pada wajahmu, rumahmu, caramu bicara. Tapi itu bukan alasan untuk menghancurkan hidupmu. Kau mati karena ketakutan kami. Dan aku lari, aku lupa. Atau berpura-pura lupa. Dan sekarang anakku yang menanggung semuanya. Air mata mengalir deras. Suara angin malam berhenti. Dunia terasa sunyi. Tiba-tiba dari batang pohon waru muncul retakan. Retakan itu memanjang ke bawah, membentuk lubang kecil, dan dari dalamnya keluar asap putih pekat. Wujud Nyi Rum perlahan muncul, namun kini tidak lagi terlihat marah. Ia tampak letih, wajahnya masih luka, tapi sorot matanya berubah sedih dan kosong. Rina menunduk, bersujud. Maafkan aku, kalau perlu ambil aku, tapi lepaskan anakku. Nyi Rum diam, lalu ia mendekat, menatap wajah Rina dari dekat. Dan untuk pertama kalinya, ia berbicara, bukan dalam bisikan. Maaf tak bisa mengubah masa lalu, tapi pengakuan bisa menutup pintu yang terbuka. Nyi Rum menyentuh dahi Rina dengan 2 jarinya. Seketika, tubuh Rina terlempar ke belakang dan dunia gelap. Ketika ia terbangun, langit mulai terang, burung-burung mulai terdengar, dan dari kejauhan terdengar suara Wulan memanggil pelan. Ibu? Rina berlari ke rumah. Wulan sudah duduk di tempat tidur. Wajahnya pucat. Tapi ia sadar. Ia bahkan tersenyum lemah. Namun, ketika Rina memeluknya, ia melihat ke cermin. Dan di sana, sekilas, bayangan Nyi Rum berdiri di belakang mereka, tersenyum, lalu menghilang perlahan. Beberapa hari setelah Wulan sadar, keadaan tampak membaik. Ia sudah bisa bicara. Meski masih sering melamun, Rina pun kembali bisa tidur. Meski setiap kali menatap pohon waru dari jendela, dadanya tetap sesak. Ia tahu Nyi Rum sudah pergi, tapi belum semua selesai. Wulan pun mulai menunjukkan perubahan aneh. Setiap pagi, ia menggambar sesuatu. Gambar akar-akar
yang melilit tubuh manusia. Kadang ia menggambar wajah perempuan tak dikenal. Kadang menggambar rumah kayu tua dengan tangga menuju ruang bawah tanah. Aku gak ingat mimpi ini, kata Wulan. Tapi tanganku gerak sendiri pas gambar. Pada malam keempat, sejak Wulan sadar, Pak Dharma datang ke rumah dengan ekspresi tegang. Ia membawa selembar surat tua yang ditemukan saat bersih-bersih arsip RT. Lama surat warisan dari warga asli sebelum komplek dibangun. Di dalamnya tertulis peringatan. Tanah di barat daya, tempat berdiri pohon waru, menyimpan makam tak bertanda. Di bawahnya terdapat ruang penyimpanan terakhir peninggalan Nyi Rum. Jangan dibongkar, jangan dicari. Yang disembunyikan bukan hanya jenazah, tapi sesuatu yang mengikat jiwanya. Membaca surat itu, Rina terdiam. Malam itu, ia memutuskan menggali, bukan karena ingin melawan kutukan, tapi ingin mengakhiri semuanya secara tuntas. Dengan bantuan Pak Dharma dan 2 warga lain, mereka mulai menggali sekitar akar pohon waru, pelan-pelan, hati-hati. Senter dinyalakan, keringat bercucuran, akar-akar keras seperti menolak diganggu. 3 jam kemudian, mereka menemukan peti kayu kecil berukir, terkunci rapat, dan dibungkus kain putih yang telah membusuk. Bau amis langsung menyergap begitu kain disentuh. Mereka membuka peti itu. Isinya segumpal rambut kering, panjang, menghitam. Sisir perak tua, identik dengan yang pernah Wulan pegang di depan cermin. Dan satu lagi, buku mantra dengan halaman penuh noda darah kering. Tiba-tiba, tanah di sekeliling mereka bergetar. Angin kencang muncul entah dari mana. Lampu senter padam, suara desis terdengar dari lubang tanah. Lalu dari kegelapan muncul bayangan lain. Bukan Nyi Rum. Ini lebih tinggi, lebih besar, dengan tanduk dan wajah gelap penuh lubang. Kalian telah membuka yang dia sembunyikan dariku. Rina terpaku. Ini bukan Nyi Rum. Ini adalah makhluk yang Nyi Rum sembunyikan dari dunia makhluk yang dulu ia perjanjikan untuk pesugihan, tapi ia khianati. Demi menyelamatkan dirinya, ia mengurung makhluk ini di bawah pohon bersama dirinya sendiri. Dan kini pintu itu telah terbuka. Tanah di sekitar pohon waru terus bergetar. Akar-akar yang tadinya diam kini menggeliat seperti ular kelaparan, mencambuk udara dan melilit kaki salah satu warga yang ikut menggali. Teriakan terdengar, namun cepat diredam oleh suara. Tawa rendah dan berat datang dari lubang tempat peti itu diangkat. Sudah berabad aku menunggu, dan kalian membukakan jalanku. Sosok itu perlahan menampakkan wujudnya. Tingginya hampir 2 meter, tubuhnya kurus dan memanjang. Seperti bayangan manusia yang tertarik paksa. Wajahnya bukan wajah, melainkan topeng tanah liat retak. Dan dari celah-celahnya muncul uap hitam seperti asap kemenyan busuk. Di punggungnya tumbuh kabang-kabang waru mati, patah dan berduri. Rina hanya bisa berdiri membeku. Dalam hatinya, ia tahu ini bukan arwah. Ini jin, makhluk tua yang dulu dipanggil Nyi Rum sebagai bagian dari ritual pesugihan. Namun Nyi Rum, meski dituduh jahat, menyadari kesalahannya.
dan mengurung makhluk ini di bawah akar waru bersama dirinya sendiri. Sebagai hukuman dan penebusan, kini dengan arwah Nyi Rum yang sudah pergi, penyegelnya lepas. Pak Dharma gemetar, tutup kembali lubangnya. Tapi sudah terlambat. Akar-akar mencuat lebih liar, dan makhluk itu menancapkan kukunya ke tanah. Rumah-rumah sekitar pohon tiba-tiba padam. Listrik mati. Lampu jalan meletup. Orang-orang keluar rumah. Bingung beberapa melihat bayangan besar merayap di dinding rumah mereka. Di rumah nomor 17. Wulan mulai kejang. Rina lari kembali ke rumah dan mendapati Wulan duduk di tempat tidur. Matanya melotot namun tidak melihat. Dia masuk. Dia cari tubuh. Ibu, jangan biarkan aku jadi pintunya. Seketika, suara berat terdengar dari dalam tubuh Wulan. Tubuhmu cocok, darahmu dari dia, pewaris dosa. Rina menjerit, ia tahu makhluk itu ingin menjadikan Wulan wadah baru untuk menjejak ke dunia. Tanpa pikir panjang, Rina mengambil sisir perak dari peti yang ia bawa pulang. Ia ingat kata Mbah Rekso dulu. Rambut adalah pengikat antara dunia yang tampak dan yang tersembunyi. Ia memotong sebagian rambut Wulan dan menyiramnya dengan air dari sendang yang ia simpan dalam botol kecil air pemberian Mbah Rekso. Makhluk itu meraung. Suara-suara dari luar rumah makin kacau. Banyak warga kini mengungsi ke rumah warga lain. Tapi suara-suara aneh mulai menyebar tangisan. Tawa bocah, suara panggilan dari balik tembok. Komplek itu mulai menjadi cermin dari alam lain. Pohon waru telah berubah bukan lagi hanya tempat arwah bergentayangan, tapi gerbang yang membuka celah menuju tempat yang tidak seharusnya terbuka. Dan hanya satu cara menutupnya, mengorbankan pengikat, seseorang yang memiliki darah dan dosa. Dan Rina tahu itu dirinya. Malam semakin pekat. Pohon waru di sudut komplek kini tak lagi tampak seperti pohon. Akar-akarnya menjalar ke jalanan, dinding rumah, dan bahkan menyusup ke dalam saluran air. Seperti urat dari makhluk hidup yang sedang membesar. Getaran halus terasa setiap beberapa menit. Seolah bumi pun enggan menerima sesuatu yang tengah bangkit. Wulan terus menggeliat di tempat tidur. Suhu tubuhnya naik turun, napasnya tersendat. Dan sesekali dari mulutnya keluar suara makhluk itu. Kau telah membuka pintu, Rina. Sekarang jadilah kuncinya. Rina menatap anaknya dengan mata berkaca. Ia tahu, benar, ini bukan sekadar ujian. Ini penebusan. Ia mengenang masa kecilnya, bagaimana rasa takutnya dulu telah menghancurkan hidup seseorang. Dan sekarang, ketakutan yang sama akan menghancurkan anaknya jika ia tidak berani menghadapi makhluk yang lahir dari kebohongan itu. Lalu ia ingat kembali pesan terakhir dari Mbah Rekso. Kalau pohon itu terbuka, kau harus jadi yang menutupnya dengan darah, dengan ingatan, dengan keikhlasan. Tanpa membuang waktu, Rina mengambil 3 benda dari peti. Sisir perak peninggalan Nyi Rum, rambut lama yang kini kering dan rapuh, buku mantra berisi segel terakhir. Ia keluar rumah, berjalan pelan menuju pohon waru. Walau tanah mulai piko-pika dan bayangan-bayangan bergerak liar di sekelilingnya.
Di tangan kirinya, ia membawa pisau kecil untuk keperluan terakhir. Di bawah pohon, Rina menggambar lingkaran penyegelan dengan air sendang. Udara menjadi dingin. Bayangan sosok bertanduk itu berdiri tinggi di atas batang pohon. Menatapnya seperti dewa kematian. Kau datang sendiri, aku yang membuka, aku yang harus menutupnya. Rina duduk bersila di tengah lingkaran. Ia membuka buku mantra dan mulai membaca dengan lantang. Meski lidahnya terasa berat dari tanah, tangan-tangan kecil mulai mencuat, berusaha menyeret tubuhnya ke dalam akar. Tapi ia terus membaca. Saking pepes tening dosa, kawulan derek, kawulan nyuwun sepuh bumi lan langit, tutupaken gapura iki. Akar-akar melilit pergelangan kakinya. Darah mulai mengalir dari kulitnya. Tubuhnya gemetar. Lalu ia mengangkat pisau dan membuat goresan dalam di telapak tangannya. Darah menetes ke tanah. Makhluk itu menjerit keras. Pohon waru menggelinjang. Retakan membelah tanah di sekitarnya. Suara Wulan terdengar dari kejauhan, memanggil ibunya sambil menangis. Ibu, jangan tinggalin aku. Rina menoleh ke arah suara itu. Air matanya tumpah, tapi ia hanya berkata lirih, maafkan ibu, jagalah hidupmu. Dengan tenaga terakhir, ia membaca mantra penutup dan menancapkan pisau ke tanah di tengah lingkaran segel. Ledakan cahaya putih menyelimuti area itu. Suara mengerang, mengaduk langit. Makhluk itu mencakar udara sebelum akhirnya tersedot kembali ke dalam pohon. Akar-akar terbakar dan batang pohon mulai retak lalu runtuh dengan raungan panjang terakhir. Di dalam rumah, Wulan terbangun. Matanya kembali normal. Ia terengah-engah, lalu menangis. Ibu, tapi ibunya tak pernah kembali. Yang tersisa di bawah bekas pohon waru hanyalah tanah hangus, sisir perak yang patah, dan jejak darah yang sudah mengering. Sudah 1 minggu sejak malam pengorbanan Rina. Wulan masih belum berbicara banyak. Tubuhnya sehat, tapi hatinya patah. Rumah mereka kini sepi. Hanya ada ia dan pamannya yang datang dari luar kota untuk menjaga sementara. Banyak warga komplek yang memilih pindah sementara karena trauma. Beberapa rumah dikosongkan. Ada yang bilang, meski pohon waru telah roboh, suasana gelap masih menggantung di udara. Pak Dharma yang menjadi saksi peristiwa malam itu mengaku masih bermimpi buruk. Mimpi tentang pintu kayu tua yang terus terbuka sedikit demi sedikit setiap malam. Di dalamnya terdengar rintihan seperti suara seseorang yang terjebak di antara dunia. Wulan sendiri mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Setiap kali ia berdiri di depan cermin kamar ibunya, ia merasa dilihat bukan oleh bayangannya, tapi oleh seseorang di balik kaca. Dan setiap kali ia mendekat, kaca itu berembun pelan, walau udara tidak dingin. Suatu malam, saat ia membersihkan kamar ibunya, Wulan menemukan benda kecil terselip di bawah meja rias. Sobekan halaman dari buku mantra yang dulu dibakar bersama pohon waru. Tulisannya tidak lengkap, tapi ada satu kalimat yang masih utuh. Segel yang tidak utuh, bukan penutup, hanya pengalihan. Wulan terdiam. Apakah ibunya
belum benar-benar berhasil. Apakah pohon itu hanya pindah tempat atau lebih buruk lagi, makhluk itu kini tidak terikat tempat sama sekali. Keesokan harinya, seorang anak kecil di Blok D mengaku melihat ibu-ibu berbaju putih dengan wajah luka-luka berdiri di taman kecil yang dulu tidak ada pohonnya, tapi kini ada batang waru kecil tumbuh, muda dan segar di tengah-tengah tanah. Pak Dharma yang mendengar kabar itu langsung mengeceknya. Dan memang pohon waru baru telah tumbuh, padahal tidak pernah ada yang menanamnya. Ketika ia mendekat, ia melihat sesuatu tergantung dari salah satu cabang. Seikat rambut terikat rapi dengan benang merah, dan di bawah pohon itu terukir di tanah seperti goresan kuku. Yang dikorbankan adalah darah, tapi yang tertinggal adalah jiwa. Wulan memandangi cermin malam itu, dan dari balik bayangan gelapnya, sosok ibunya berdiri, namun tidak lagi tersenyum. Wulan kini tahu, kutukan pohon waru belum berakhir. Ia bukan hanya pewaris darah, tapi kini secara tidak langsung ia juga penjaga pintu yang telah dibuka ibunya sejak penemuan pohon waru muda di Taman Blok D. Kejadian-kejadian aneh kembali muncul, lampu jalan berkedip meski sudah diganti, suara tangisan di kamar mandi warga, dan bau anyir menyebar setiap malam Jumat Kliwon. Namun berbeda dari sebelumnya, tidak ada makhluk yang muncul, hanya bayang-bayang, seperti sesuatu sedang menunggu. Wulan mulai bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di bawah tanah. Lorong panjang diukir dari akar, dan di ujungnya ada kursi kayu tua, kosong. Di sekeliling kursi itu ada suara-suara. Pilihannya ada padamu. Darahmu sama, pengganti atau penjaga. Pohon akan tumbuh kembali, selalu. Suatu malam, Wulan memberanikan diri kembali ke taman tempat pohon waru muda tumbuh. Ia datang sendirian, membawa buku catatan ibunya yang ditemukan di antara barang-barang lama. Di halaman terakhir, ibunya menulis, "Jika kau membaca ini dan pohon kembali tumbuh, kau harus memilih. Hentikan di dirimu atau lanjutkan seperti aku. Jangan biarkan mereka memilih untukmu." Wulan berdiri di depan pohon muda itu. Ia bisa merasakannya. Denyut dari akar, napas dari batang, dan bisikan. Tinggal sentuh. Duduklah di kursi itu, dan kau akan mengerti segalanya. Tangannya gemetar. Tapi kali ini ia tidak takut. Dengan tenang, ia mengambil botol kecil berisi air sendang terakhir yang disimpan ibunya. Lalu ia menyiramkannya ke tanah sekitar pohon waru. Pohon itu menggeliat. Tanah bergetar, namun tidak ada makhluk muncul, hanya suara jeritan yang terdengar seperti ibunya. Wulan pergi dari sini, tapi Wulan tetap berdiri. Ia menggenggam erat buku catatan, lalu menancapkan sisir perak patah yang disimpan diam-diam sejak malam pengorbanan ke dalam akar pohon. Cahaya lembut muncul. Pohon itu merontokkan semua daunnya dan perlahan membusuk dalam hitungan detik, seolah tidak pernah tumbuh di sana. Wulan tersungkur, tapi ia tersenyum. Ia memilih bukan sebagai pengganti,
tapi sebagai penutup. Pagi harinya, warga dikejutkan, pohon waru di taman menghilang. Hanya tanah segar yang tersisa. Dan aroma kenanga samar-samar. Tidak ada yang bisa menjelaskan. Tidak ada yang melihat wulan malam itu. Namun sejak hari itu, tidak ada lagi suara. Tidak ada lagi bayangan. Komplek kembali tenang. Tapi di kamar Wulan, di dalam laci meja, tersimpan satu helai rambut hitam. Dan secarik kertas kecil bertuliskan, kutukan tidak hilang, tapi bisa dihentikan. Asal ada yang berani memilih.